Kemarin banyak yang ngomong katanya dosen nih ngomong. Dosen fitment. Banyak yang ngomongin soalnya di komen. Iya, bener. Gila nih. Kayak lu lagi belajar. Bener. 4 SKS dapet. Go From Rich to Can, balik lagi di Sekut Otomotif. Masih di Antelope bersama Om Rian. Wih, Sekut, jumpa lagi kita. Udah lama juga ya? Iya. Om Rian, sorry gue bawel kalau mobil ya. Nggak apa-apa. Kan orang emang ada preference masing-masing. Iya, bener. Nah, sekarang ini kita ngomongin Mercy, tapi ngomongin mobil yang di belakang gue adalah BMW E36 Estate, Touring, Wagon, apalah itu namanya. Cita-cita gue salah satunya adalah pengen dibikin kandas, Om. Kandas, sekandas-kandasnya? Semaksimal kandas gitu kan. Oh. Nah, mau nggak mau mesti pakai airsus dong. Betul. Karena kalau statis itu kita nggak bisa fitmentnya nggak bisa pol yang kita mau lah. Sebenarnya statis sama airsus bedanya cuma satu. Naik turun doang? Bukan. Apaan? Kita kalau statis posisi udah pendek kandas nih. Ya, waktu jalan ya. Kita right kan settingan. Emergency nggak bisa naik. Misalnya ada gundakan gede gitu. Iya, susah kan? Iya. Atau tiba-tiba lagi mau show off. Oh, markir cantik. Markir cantik. Jadi kan kita mau kandas. Iya. Biar orang kandas lihat. ini. Iya. Iya. Biar orang yang lagi walaupun orang jalan tuh parkir lehernya patah. Betul. Nah itu kan. Salah satu kecenderungan orang melupakan airsus adalah atau menghindari airsus adalah yang pertama, kalau dibawa jalan enek, gelek. Yang kedua, mesin lu udah pol. Iya. Udah di stroke up lah, apa segala macam. Wah, udah dimodif deh mesin deh. Pakai airsus, nggak bisa kenceng, Om. Katanya gitu. Jadinya pelan-pelan aja, takut kenapa-napa gitu. Itu animo yang lama. Kalau yang baru, sejauh ini ya, even saya pakai 2 titik. 2 titik tapi ya udah full computerized lah istilahnya. Waktu itu saya coba di CLS 63. Cukup kenceng dong. Udah saya tune up 63 ke 700. Ya kan? Kita geber sampai 180, 190 hampir 200 sambil zigzag. Enak. Nggak ada masalah. Iya. Kalau di tol juga enak tuh. Enak. Berarti itu masalahnya di mana nih? Apakah di device-nya, di settingannya atau gimana, Om? Jadi kalau kita ngomongin airsus nih panjang nih ya. Jadi zaman dulu, sorry sebelumnya, kemarin banyak yang ngomong katanya dosen nih ngomong. Dosen fitment. Banyak yang ngomongin soalnya di komen. Iya, bener. Gila nih. Kayak lu lagi belajar. Bener. 4 SKS dapet. Nggak, airsus gimana tuh maksudnya? Jadi airsus yang lama, model konvensional. Oke lah, kita let's say tahun 2000-an pertengahan menuju 2010 gitu ya. Itu Airrunner waktu itu bikin pertama kali gebrakan. Orang tuh pakai sulit. Sulitnya adalah? Dia masih pakai dongle. Sistem yang paling konvensional tuh dongle by pressure. Kiri, kanan, depan, belakang. 4 titik. Beda-beda tuh? Beda-beda. Bayangin nggak? Ngedonggelnya satu-satu. Jadi kalau zaman dulu nih ya, kita belum ngomongin kenyamanan ya. Iya. Baru ngomongin settingan, amblesin pasti rata. Plus, betul nggak? Begitu naik, misal gua sama lu dateng nih. Iya. Par, lu lihat dulu sebelah kiri rata nggak makanan berapa jari? Mati nggak? Ngukurnya gimana? Aduh, settingnya tuh Satu-satu. Sekarang kan otomatis. Otomatis. Sekarang udah computerized. Mereka udah simplify seiring zaman. Dulu zaman waktu itu gue udah tahu airsus, tapi gue belum mau jual. Karena gue tahu ini bakalan banyak PR-nya. Iya kan? Nah, kalau perbedaan ada yang 2 titik, 4 titik tuh apa, Om? Kalau 2 titik gini. 2 titik itu per sumbu. Sumbu depan, sumbu belakang. Jadi satu manifold tuh megang untuk depan dua-duanya sepasang. Satu lagi untuk belakang. Itu 2 titik tuh. 2 titik. Kalau 4 itu independen. Satu masing-masing. Kiri, ya betul. Bedanya kalau itu. lebih enak menurut Om yang berapa titik? 2 cukup lah ya. Tergantung keperluan. Kalau 2 sekarang punya yang kayak model Perancis, itu udah nggak ampul-ampulan. Mobil pakai udah enak. Ya kan? Kalau mau lebih enak lagi. Makanya kenapa orang bilang kalau pakai 4 titik takut nggak bisa, kalau pakai airsus kenapa takut nggak bisa pakai ngebut, takut ampul-ampulan kan? Betul. Kita coba banyak di Ferrari,
Tapi emang kombinasi sistem ya. Strut bag-nya pakai Pragis, sistemnya, manajemennya itu pakai airlift. Oke. Itu karena solenoid itu ya? Solenoid, manifoldnya. Manifoldnya? Manifold sama manajemennya dia pakai airlift. Manajemen itu adalah untuk mengontrol berarti ya? Mengontrol. Buka tutup, artinya buat naik dan turun. Oke. Satu lagi, kalau airlift itu kita selalu pakai itu ada height sensor. Buat ninggiin, bukan buat ninggiin, buat ngatur leveling mobil supaya tetap normal. Seperti yang kita mau. Jadi gini, contoh kalau by pressure, kiri kanan ada lubang dikit, tekanan balon itu nggak pernah bisa sama. Oke. Kiri dan kanan, depan dan belakang tuh nggak pernah bisa sama. Iya. Sometimes mereka bisa sama, tapi kemungkinan sama nggak bisa. Tergantung pressure, ketekan, mereka bakal ngepam lagi. Ngepamnya baliknya belum tentu, misalnya, kita mau setting 80 PSI. Ya. Belum tentu balik ke 80, kadang 78, kadang 84, gitu. Oke. Tapi kalau pakai airlift, angka nggak usah pusing. Udah tetap di situ? Angkanya berubah-berubah, tapi dia ada sensor levelnya yang tetap bikin mobil tuh rata. Anggap aja gini. Ini berarti itu yang membuat nyaman? Mobilnya stabil. Oke. Jadi anggap aja ini mobil sistemnya premium car, model S-Class, BMW seri 7 itu kan Airsus. Udah bawaan? Itu semua ada leveling. Levelingnya itu diadopsi oleh airlift buat kesini. Oke. Gitu. Supaya mobil tuh tetap rata. Anggap aja gini, mobil kalau dimuatin 4 orang di belakang kan nyemplung kan? Kandas ke belakang kan? Berarti levelingnya nggak rata kan? Ya. Kalau itu nanti dia naik, dia ngepam sendiri otomatis. Oh, menyesuaikan bobot berarti? Bobot, dan ketinggian dan konstruksi jalan seperti apa mereka bisa. Itu yang membuat nggak enak berarti ya? Iya. Oh, baru tahu. Yang buat nggak enak satu lagi bukan cuma manajemen aja. Tapi? Saya buka dikit nih ya jadinya. Nih. Ini Airsus. Dia kan ada panjangnya. Kalau orang bikin Airsus, strutnya ini, batangnya, nggak disesuaikan dengan tinggi mobil travelnya berapa jauh. Jadi misalnya one for all for one pakainya, udah gitu aja. Oke. Jadi mobil yang bobotnya enteng, mungkin dia pakai strutnya tetap panjang. Jadi begitu main, ini pressure-nya kan masih rendah supaya dia bisa pendek. Jadi begitu, beleduk. Jadi disesuaikan dengan mobilnya berarti ya? Iya, jadi kalau misalnya buat E36, dia sesuaikan buat E36. Iya. Gitu. Oke. Tuh. Wah, ini Om. Yang dipegang merek Pragis nih. Iya. Ini merek mana nih Om? Ini didevelop sih di Taiwan. Taiwan ya? Iya. Dan banyak orang yang pakai nih sekarang nih. Iya, karena waktu itu gini, kebenaran teman saya juga si Kazuki, dia rekomen banget nih barang bagus. Oke. Dia orang Jepang kan. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol di Taiwan, waktu ada AMPA, dia bilang ini boleh pegang. Waktu itu akhirnya saya pegang distributorshipnya. Oh, jadi Antelope nih yang distributor? Iya, Soleil. Jadi pertama kali kita pasang ini di Porsche Carrera. Oke. Teman baik saya juga, dan dia geber itu mobil sampai 200 something deh. Oke. Dan dia bilang luar biasa enak. Kata dia tuh? Iya. Dan terakhir banyak mobil eksotik pada pakai karena cukup buat lari kenceng dan masih enak buat handling. Itu aja kan yang penting dibutuhkan. Jadi saya tuh mau mobil tuh kalau waktu jalan pun tetap kandas tapi bisa dipakai kenceng. Gitu kan? Betul. Jadi intinya keren dapet, nyaman juga dapet. Iya. Nah, kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, sering kali kita menemui kesulitan bahwa kita harus milih salah satu nih Om. Keren doang atau nyaman doang nih? Oh, saya nggak mau kalau gitu. Capek. Udah keluar duit, waktu orang kebuang, hasil nggak maksimal. Buat apa? Betul nggak? Betul. Kita kan mau yang penting orang bisa pakai mobil, yang ngelihat lehernya patah. Iya, benar. Yang bawa juga bangga. Wah, ngapain kalau nggak bangun mobil kalau nggak benar. Ya, nah, ini berarti memang banyak faktor lah kalau membuat mobil itu pengen dipasang Airsus dan buat keren dan nyaman, banyak faktor lah ya. Banyak faktor. Dan terus terang, tiap brand mempunyai masing-masing keunggulan. Ya. Ada juga kekurangan. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi sejauh ini setelah saya research pasar dan segala macam dan banyak yang pakai juga, semua orang sih nggak ada komplain ya. Oke. Satu hal Om yang sering dialami sama pengguna Airsus adalah kan udah mapas nih, parkir di rumah gitu kan, paling pendek dong, tek taruh, udah pas tuh fitmentnya, lama-lama angin turun sendiri, jadi nganga nih fender, kepaksa kalau emang nggak dipakai mobil tuh turun sendiri nganga. Nah itu kenapa itu Om bisa kayak gitu? Itu biasa sih ada bocor halus. Oh. Bocor halus tuh banyak faktor. Diselang ya. berarti?
Bisa dari selang, bisa dari manifold. Bisa dari ininya, bisa balonnya. dari ininya, ya. Itu Balonnya. tapi banyak kejadian untuk custom. Oke. Kalau ini kan bolt on dari pabrik, Iya, setidaknya sebelum dikirim mereka udah Uji coba. trial and error dulu, Oke. gitu. Jadi seenggaknya kualitasnya udah bisa di. Ya. Berarti yang paling benar adalah ketika mau kandas, ini sehabis angin ya? Sehabis angin. Baru kandas ya? Iya. Dia nggak ada kemungkinan untuk turun lagi berarti ya? Nggak ada, iya. Nah, itu penting tuh. Nyetingnya salah agak ribet tuh. Soalnya gini Om, beberapa teman gitu kan, dia pikir bahwa angin habis tuh ketika kandas, ternyata masih ada angin. Jadi masih turun tuh lama-lama. Iya. Tahu-tahu plus, brak. Iya. Jebol, fender, retak. Berarti Iya kan? itu permasalahan settingan berarti ya? Masalah settingan aja. Oke. Nah, itu penting tuh. Nah, sekarang ini kita ngomongin BMW gua bingung sebenarnya pengen kandas. Yang pertama gua udah punya BBS RS 18, 16 step up ke 18 slanted. Satu lagi BBS RS 17. Ini lebar 9, ini lebar 9 10 belakang. Nah, ini juga nih lebar 9 rata. Makanya gue beli lips lagi 2 inci jadinya pas 9 10 karena gue udah nyoba yang ini Om. Ke sini fitmentnya enak banget. Cuma kandasnya belum dapet nih. Menurut lu 18, 17 enakan mana? 18 deh, kalau 18. Enaknya kemarin bahwa lu kalau jalan udah tinggi Om ya? Ini udah tinggi. Iya. Jadi waktu jalan, posisi mobil kandas. Itu kan bedanya kan. Tapi either way, kalau misalnya lu mau bagus, kalau kandas, ini pasti bagus. Nah, 17. gue tuh pengennya rata Om. Gimana caranya belakangnya nggak nyelup? Tapi pakai 17 bisa Om ya? Belakangnya nggak nyelup. Tapi pakai 17? Waktu kandas. Iya, waktu kandas banget. Fender tulip? Bisa. Tapi depannya nggak bisa kena fender. Nggak bisa kena lip. Oh, ban doang berarti? Ban doang. Ah, nggak apa-apa deh. Mungkin jadi gini, belakangnya yang fender tulip. Ini ke sini. Iya kan? Fender tulip? Iya, belakangnya fender setengah ban. Oh, masih enak tuh? Masih enak. Masih enak? Soalnya kenapa? Kalau lu ratain fender tulip Nungging. sama mobilnya begini. Iya. Nyungsep yang ngelihatnya. Dari depan keren, lu foto dari belakang angle-nya, buntutnya nggak kandas. Iya. Kecuali depannya miti ya. Iya, depannya nanti settingan tetap kita bikinnya mau rada miti, tetap gua bikinnya rada narik. Iya kan? Tapi miti. Kalau dilihat bannya masih lebar aja gitu aja. Iya. Iya kan? Masih penuh lah. Masih penuh. Nah. Jadi gua nggak kosong gitu. Iya, kalau aliran orang-orang kan biasa kalau itu yang penting pelek secolong-colongnya, selebar-lebarnya, senarik-nariknya. Puyeng, nanti dipakainya puyeng. Betul. Kan mobil ini bukan mau jadi garasi queen yang gue bilang. Ini Iya, mobil masih pakai hari-hari, iya kan? Iya. Jadi walaupun waktu kita jalan, jadi misalnya depan bannya kelihatan, belakang tuh bannya udah hilang. Waktu jalan tuh. Cakep kan jadinya kan? Mantap. Ini yang 17. Sekali lagi kalau yang 18, mau nggak mau belakang harus nyelup segini Om ya? Segini lah. Belakang nyelup ya? Segini. Kalau buat kandas? Kandas. Depan fender tulip, iya. Belakang nyelup? Iya. Kalau nggak dia nggak bisa nyemplung nih. Iya. Kalau 17, belakangnya fender tulip, depannya ada ban kelihatan dikit. Iya, betul. Nah, oke, nemu gua. Tinggal gua pikirin 17 atau 18. Masih belum nemu. Setengah-setengah sih bagus ya, setengah-setengah ya. 17. Kiri kanan. Iya. Beda-beda. Gua mikir gini Om, apa belakang 18? Depan 17. Depan 17 biar rata. Itu juga keren. Biar gila aja. Jadi zaman tahun segituan, zaman dulu Brabus pernah bikin juga depannya 17 18, 18 19. Oh gitu? Belang. Zaman tahun segituan. Oh iya. Monoblok 2. Zaman monoblok 2, monoblok 3 tuh begitu bikinnya. Tapi lucu juga ya. Iya. Depan slanted, belakang begini. Belakang slanted. Tapi 18 belakang. Iya. Depan 17. Wah, cingkrang banget Om. Kan celup jalannya. Oh, celup ya. Iya. Aduh, bingung gua. Ntar kita pikirin deh. Akhirnya pilih yang mana ya. Tapi segitu aja nih untuk permasalahan Airsus. Jadi kalau buat teman-teman nih, tips and trick sekali lagi nih. Untuk Airsus apa lagi nih Om? Untuk masalah Airsus, selain merek kan ya riset aja gitu kan, tergantung keperluan lo. Betul. Atau apa. Semua kan balik lagi kepada usernya ya. Iya. Kalau emang mau yang benar-benar bagus, dipakai enak, di market tuh ada beberapa merek juga, ya kan. Carilah yang user friendly, yang gampang dipakai. Oke. Ada barang bagus, tapi kontrolernya sudah dipakai, mabuk juga kan, makin malas kan. Betul. Kemarin gue di E39 gue pakai yang manual karena pakai dongle kan? Iya, pakai dongle doang. Sekarang kan udah pakai handphone ya katanya? Pakai handphone, itu yang airlift. Airlift. Kalau yang Prajis itu udah pakai remote. Remote? Ada remote-nya? Ada remote, lu tinggal kantongin. Oh, oke. Iya kan?
Jadi gue perlu pakai airlift lagi nggak usah ya? Kalau lu mau coba pakai Pragis dulu aja. Pragis dulu aja ya? Iya. Gue banyak pakai kok, enak. Yang penting ada itunya kan? Ada remote ya kan? Remote-nya udah memori preset 3 titik, 6 memori. Wih, mantap. Jadi nggak usah nama-nama lagi tuh. Nggak usah, gue nanti udah stylein. Mantap, jadi kalau biasa sih kita pakai misalnya kandas, right, jalan, sama high. Udah cukup kan? 3 memori doang. Iya. Iya benar. Setuju. Sip. Mantap. Oke, Om, thank you Om ya. Oke, thank you. Dan terima kasih buat yang nonton Sekuat kali ini. Gue tinggal dulu E36 gue kira-kira jadi hasil yang seperti apa? Apakah pilihan 17 atau 18? Nanti aja saksikan hasilnya. Tapi yang pasti jujur gue masih bingung sampai sekarang pakai 18 atau 17 ya. Terima kasih buat teman-teman di sini. Silakan follow Antelope Ban nih. Ada 2 Instagramnya segala macam. Nanya boleh. Mau nanya pervelokan duniawi atau per-ersusan duniawi langsung aja ke Om Rian sama Om Daniel di sini ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit, Om Rian pamit. Salam jumpa kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Oh, bikin mobil kan? Dalam? Iya. Kan 18-19. Iya, Pulang iya. juga. Iya. Tahunnya kan sama kan? Iya benar. Asal berani makainya aja.